Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang budidaya tanaman cabai dari mulai usia 5 HST setelah pindah tanam sampai 25 HST setelah pindah tanam. Tanaman cabai ini pertumbuhannya agak lambat teman-teman, karena kemarin di sampingnya ini ada penyebaran herbisida, kemudian di atasnya sini juga sama, ada penyebaran herbisida. Jadi daun-daunnya kemarin kena dampak. Jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai mengeluarkan tunas-tunas baru, walaupun kemarin hanya ada sisa 3 daun, 2 daun, dan alhamdulillah ini kondisi tanaman cabainya, pertumbuhannya hampir serempak, walaupun ini di usia 22 hari. Ini harusnya sudah tinggi, tapi tidak jadi masalah. Yang terpenting jangan sampai terkena keriting daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin mengupdate tanaman cabai dengan varietas Sniper. Walaupun ini pertumbuhannya agak lambat. Ini usianya penanaman di tanggal 9 teman-teman. Dan video ini nanti akan saya gabung dari mulai pengocoran pertama, kemudian penyempraian kedua di usia 15 HST, pengocoran pertama di usia 5 HST. Nanti jadi langsung saya gabung menjadi satu video agar teman-teman lebih mudah untuk mencatatnya. Oke teman-teman, apa saja yang akan saya pergunakan untuk pengocoran yang pertama, penyempraian yang kedua, dan juga penyempraian yang ketiga kali ini. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengocoran pertama tanaman cabai dengan usia 4 hari setelah pindah tanam. Ini varietasnya Sniper teman-teman. Ini kemarin pindah tanamnya sudah masuki, ada yang 9 daun, 8 daun, dan juga ada yang 10 daun. Usia bibitnya tua, tapi tetap saya paksa untuk dipindah tanamkan. Dan nanti yang saya lakukan adalah pengocoran pertama. Sulamannya sama sekali tidak ada. Nah ini nanti diberikan nutrisi ataupun suplemen, tujuannya agar cepat kokoh. Karena biasanya tanaman cabai yang usia-usia 4 HST, 5 HST sampai 7 HST setelah pindah tanam itu kondisinya belum benar-benar fit, ibaratkan manusia seperti itu. Ini teman-teman untuk pemupukan yang pertama yang saya pergunakan. Yang pertama adalah Modern Fall suplemen tanaman. Ini manfaatnya untuk memacu perakaran tunas, kemudian juga menebalkan, memperkuat daunnya, merangsang pertumbuhan bunga juga teman-teman. Kemudian yang kedua adalah KNO3 warna merah. Ini sudah tentu teman-teman tidak asing lagi. Kemudian yang ketiga adalah asam humat power soil. Yang keempat adalah Premino. Ini saya menggunakan 500 gram, nanti pengocorannya saja dirubah. Kemudian asam humatnya saya menggunakan 10 sendok makan untuk 10
jerigen ataupun untuk 200 liter air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi asam umatnya ini saya menggunakan 10 sendok untuk 200 liter air ataupun 10 jerigen, karena satu jerigennya ini adalah 20 liter air. Kemudian KNO3 warna merahnya saya menggunakan 500 gram. 500 gram dibagi 10 jerigen berarti 50 gram teman-teman. Jadi satu jerigen itu 50 gram. Nanti pengocorannya aja, karena saya pindah tanam itu bibitnya sudah agak tua, kemudian baru dimasukkan ke dalam air sini. Untuk modern fullnya saya menggunakan 120 ml teman-teman. Ini 60 ml satu tutup ini. Jadi saya menggunakan satu tutup ini setengah nih, satu tempat ini. Nah, untuk 100 liter air. Kemudian untuk preminonya saya menggunakan 100 ml. Nah, 100 ml teman-teman. Kemudian baru dilakukan pengadukannya. Ini tutup dulu, takutnya tumpah. Sekarang baru dilakukan pengadukannya. Setelah ini baru dimasukkan ke sini teman-teman. Jadi ini kan tadi 10 liter ini, jadi satu jerigen ini adalah satu gayung saja. Nah, satu gayung teman-teman. Nah, setelah ini saya baru melakukan pengocorannya. Silahkan ditunggu videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman kondisi tanaman cabenya. Nah, pengocorannya seperti ini saja, tidak terlalu sulit ya, dikira-kira saja teman-teman. Insya Allah dosis yang saya berikan itu aman, walaupun kebanyakan pengocorannya, tapi dihitung aja sekitar 100 ml saja, nggak sampai 200. Oke teman-teman, pengocoran di usia 5 hari sampai 7 HST ini saya akhiri sampai di sini, dan nanti sehabis ini langsung saya sambung memasuki usia 15 HST. Nanti kondisinya seperti apa, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Kemudian apa saja yang akan saya pergunakan untuk sarana penyepraiannya. Oke teman-teman, ini tanaman cabai dengan varietas sniper, dan sekarang usianya sudah 15 hari setelah pindah tanam. Ingat lagi teman-teman, dan perlu dipahami
Pindah tanamnya saya sudah masuk ke daun 9, 10, sampai 11. Jadi tanaman cabai ini walaupun usianya baru 15 hari sudah dalam keadaan tinggi, tapi sebenarnya berisiko kalau bibit sudah terlalu tua. Kemudian langkah berikutnya ini yang akan saya lakukan adalah penyepraiannya. Apa saja yang akan saya pergunakan untuk penyepraian kali ini? Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nah, ini teman-teman yang saya pergunakan untuk penyepraian yang pertama. Memang menanam cabai kalau di musim penghujan ataupun musim kemarau itu berbeda. Berhubung ini sudah hampir 1 minggu lebih tidak ada hujan. Jadi yang perlu diantisipasi adalah serangan hamanya. Entah itu hama trip, hama tungo, kemudian juga kutu kebul, dan juga masih banyak lagi hama-hama yang lainnya. Kemudian yang saya pergunakan untuk penyepraian yang pertama di usia 15 HST ini, yang pertama adalah Morden Vol. Ini adalah suplemen tanaman, kandungannya ada fosfat dan juga ada magnesiumnya. Kemudian yang kedua adalah Premino. Ini juga sangat bagus sekali, manfaatnya sudah sering saya jelaskan. Tanaman-tanaman yang di fase-fase vegetatif, dari mulai pindah tanam sampai memasuki fase pembungaan, ini selalu saya berikan. Di fase generatif pun juga selalu saya berikan. Kemudian yang ketiga adalah insektisida Pegasus, teman-teman. Insektisida Pegasus ini juga bermanfaat sekali untuk mengantisipasi ataupun mengobati serangan hama trip, hama tungo. Biasanya kalau tidak dilakukan dari saat tanaman usianya itu masih kecil, nanti kalau sudah parah biasanya sulit untuk dikendalikan. Yang terjadi adalah tanaman cabai akan menguning, kemudian akan kerdil karena virus Gemini. Dan sekarang untuk dosisnya, teman-teman, dosis Morden Vol-nya karena ini usianya baru 15 hari, saya menggunakan 15 ml untuk 16 liter air. Untuk Pegasusnya biasanya kalau tanaman besar saya menggunakan 10 sampai 15 ml, dan sekarang saya menggunakan 10 ml saja. Nanti volume penyepraian saja yang saya kurangi, tidak terlalu basah. Lah ini saya menggunakan sendok saja, ini sampai jatuh-jatuh teman-teman, karena kalau menggunakan ukuran itu biasanya nempel teman-teman. Jadi saya menggunakan setengah sendok saja, 1 sendok tidak penuh. Nah seperti ini saya kurang tahu berapa milinya, soalnya kalau saya menggunakan ukuran insektisida Abasel itu nanti banyak yang nempel, kemudian kadang-kadang juga dosisnya terlalu berlebihan. Jadi untuk menjaga resisten, selain menggunakan ataupun merolling pestisida, dosis pun juga harus di rolling, jangan selalu monoton. Itu yang selalu saya lakukan. Untuk Morden Vol-nya tadi sudah saya jelaskan, saya menggunakan 15 ml saja teman-teman. 15 ml sudah cukup karena daunnya juga baru ada beberapa lembar. Kemudian yang terakhir adalah Premino. Premino ini bisa 20 ml, bisa 15 ml, bisa 25 ml, tapi ini saya menggunakan 15 ml saja sudah cukup. Ini asam amino, merek dagangnya bebas. Di sini saya tidak mengajak teman-teman untuk menggunakan suatu hal yang sama, tidak, terserah. Nanti hasilnya biar teman-teman sendiri yang menilai. Jadi seorang petani itu selalu mencoba produk-produk yang lain.
Jadi untuk dijadikan perbandingan lah nanti mana produk yang bagus itu selalu pertahankan, karena menanam cabai itu tidak menutup kemungkinan pasti kita mencari hasilnya. Dan nanti setelah ini baru saya lakukan penyepraiannya. Ini teman-teman kondisi tanamannya alhamdulillah sudah mulai muncul daun-daun baru. Ada juga yang baru kembali ke 2 daun lagi. Pindah tanamnya di 9 daun, 8 daun. Nah sekarang tinggal ada yang 4 daun, ada yang 5 daun. Alhamdulillah teman-teman sudah selesai saya lakukan. Nanti ditunggu di usia 20 sampai 21 HST apa saja yang harus saya lakukan untuk melakukan pemupukan dan juga penyepraiannya. Untuk sampai saat ini walaupun di tempat kami sudah musim kering karena sudah 1 minggu lebih sama sekali tidak ada hujan, mudah-mudahan tanaman cabai ini masih tetap tumbuh sehat. Saya tidak berharap tanaman itu subur, saya berharapnya tanaman itu sehat. Kalau tanaman itu sehat biasanya akan memproduksi buah-buah yang banyak, kemudian tanamannya subur. Tapi kalau tanaman subur belum tentu tanaman itu sehat. Yang terpenting adalah berikan dosis yang sesuai apa yang dijelaskan oleh produk tersebut. Kemudian lakukan perolingan masalah dosis juga, jangan monoton. Selain kita merolling pestisida untuk menjaga resisten, perolingan dosis itu pun juga harus dilakukan. Jadi tidak terlalu banyak stok pestisida teman-teman. Coba teman-teman ingat, setiap budidaya tanaman cabai pestisida saya hanya menyiapkan 4 saja, dan alhamdulillah juga serangan lalat buah pun juga hampir 0,1% tidak ada. Kemudian juga alhamdulillah tanaman cabai yang saya tanam juga jarang sekali terkena bule, kemudian virus Gemini. Kalau antraknosa sudah tentu pasti. Oke teman-teman, di usia 22 hari setelah pindah tanam ini saya akan melakukan penyepraian kembali. Jadi ini pengocorannya baru 1 kali, kemudian yang saya penuhi adalah melalui penyepraian karena bekas herbisida ataupun embun herbisida yang kemarin mengenai tanaman cabai belum waktunya untuk saya kocor secara rutin. Jadi ini saya hanya melakukan penyepraian saja, memberikan insektisida, dan kemudian nanti apa saja yang akan saya pergunakan. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Video ini nanti akan selalu saya gabung-gabung, jadi agar teman-teman semua lebih mudah untuk mengikuti tata caranya. Silahkan ditonton, dicatat saja. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman untuk pengocoran yang ketiga di tanaman cabai dengan varietas Sniper, usianya sudah 21 hari setelah pindah tanam. Pertama yang saya pergunakan adalah Premino, kemudian yang kedua adalah Mordenfol, yang ketiga adalah insektisida Alika, kemudian yang keempat adalah perekat, pembasah ataupun penembus. Ini yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan tanamannya cepat pulih kembali. Untuk dosisnya, Preminonya saya menggunakan 20 ml untuk 16 liter air. Kemudian untuk Mordenfolnya saya menggunakan 15 ml untuk 16 liter air. Kemudian insektisida Alika saya menggunakan sekitar 8 ml. Kemudian nanti baru saya lakukan pengadukan agar tercampur secara merata. Nanti setelah itu baru saya lakukan penyepraian. Ini Alika yang baru saya pergunakan, tujuannya untuk saya jadikan sarana perolingan agar hama kutu-kutuan itu tidak kebal ataupun yang biasa disebut resisten.
Premium ini juga sangat bagus sekali. Biasanya tanaman-tanaman cabai yang baru pindah tanam ataupun tanaman-tanaman cabai yang stres itu biasanya juga lebih cepat, tapi kalau saya lihat dari hasilnya alhamdulillah cukup lumayan bagus. Modern fullnya yang tadi sudah saya jelaskan, saya menggunakan 15 mili untuk 16 liter air, 20 mili juga insya Allah aman. Kemudian untuk insektisida Alika saya menggunakan 8 mili saja, nanti yang dikurangi adalah volume penyepraian saja. Nah seperti ini Alika, mirip dengan Pegasus. Kenapa saya menggunakan Alika, tidak Pegasus dulu? Karena minggu kemarin saya sudah menggunakan Pegasus, baru dilakukan pengadukan. Perekatnya saya menggunakan 15 mili teman-teman. Nah ini perekatnya saya menggunakan perekat yang murah-murah saja, meredakannya ada round stick. Oke teman-teman, saya akan melakukan penyepraiannya. Silahkan ditonton videonya, nanti akan saya jelaskan semua langkah-langkah berikutnya untuk perawatan tanaman cabai dengan varietas Sniper. Oke teman-teman, itu rangkuman sebuah video perawatan tanaman cabai Sniper dari mulai usia 4 HST ataupun 5 HST, kemudian 15 hari setelah pindah tanam, kemudian sekarang adalah 21 hari setelah pindah tanam. Pengocorannya baru saya lakukan 1 kali karena intensitas hujan di tempat kami masih cukup tinggi. Saya hanya bisa melakukan penyepraian saja. Kemudian karena tanaman cabai ini kemarin bermasalah di batangnya, maka hanya saya lakukan penyepraian. Dan nanti kalau memang bekas yang kemarin terkena herbisida tersebut sudah mulai normal ataupun sudah tertutup, insya Allah akan saya melakukan pengocorannya. Usahakan tanaman seperti ini jangan sampai terkena keriting daun teman-teman, karena ini pertumbuhannya untuk tanaman cabai kami termasuk lambat. Makanya lambatnya bukan karena varietasnya tidak, tapi lambatnya karena saya tidak melakukan pengocoran yang normal seperti biasanya. Tujuannya karena apa? Ini lahan sudah 5 kali penanaman tanpa saya rotasi dengan tanaman yang lain. 1 kali proses lahan, 2 kali penanaman, kemudian saya proses lagi, dan kemarin ini diproses lagi. Bekas akar-akarnya pun juga masih ada, tapi alhamdulillah varietas Sniper ini cukup bagus sekali. Daunnya tebal, kemudian yang paling saya suka itu adalah tunas-tunasnya itu muncul hampir sama tingginya. Harapan kami untuk kedepannya
tanaman cabai ini bisa tumbuh sehat. Jangan subur, sehat aja dulu teman-teman. Oke, mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu video-video yang saya bagikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.